asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan. Tak lupa pula salawat berakaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala, amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ancaman ideologi. Ancaman ideologi terdiri dari dua kata, yaitu ancaman dan ideologi. Ancaman adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keutuhan suatu negara. Sedangkan ideologi adalah ide atau gagasan. Jadi, ancaman ideologi adalah ancaman yang berkaitan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila, yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dapat mengubah cara pemikiran seseorang dan jati diri seseorang untuk menerima paham baru. Nah, apa aja sih paham-paham baru yang dapat menyesatkan ideologi tersebut? Yang pertama adalah paham komunis, adalah paham yang menolak adanya kepemilikan pribadi. Artinya, semua kepemilikan kekayaan milik perusahaan dari yang kecil hingga yang besar adalah sepenuhnya milik pemerintah. Yang kedua adalah paham liberalis, adalah paham yang menolak adanya pembatasan baik dari pemerintah maupun dari agama. Artinya, semua masyarakat bisa dengan bebas melakukan hal apapun yang mereka inginkan tanpa terikat dengan aturan apapun. Perkenalkan, nama saya Puji. Saya akan menjelaskan mengenai ancaman ideologi dari sila pertama. Tindakan yang menyimpang dari sila ke-1 adalah gerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan kegiatan menyimpang mereka dengan atas nama agama tertentu, seperti misalnya terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama tertentu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rahab. Saya akan menjelaskan mengenai ancaman ideologi dari sila kedua. Perbudakan jelas menyalahi sila kedua karena manusia tidak melakukan dengan semestinya dan tidak manusiawi, sehingga perbudakan sangatlah dilarang. Perkenalkan, nama saya Tirta Deang Rita Digan. Saya akan menjelaskan mengenai ancaman ideologi dari sila ketiga. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau suatu kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dari satu sama lain atau suatu negara lain. Nah, gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang ingin bersikeras memisahkan Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin merdeka sendiri. Mereka merasa bahwasanya wilayah mereka tidak ada berhubungannya dengan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan pelanggaran dari sila ketiga karena ingin berpisah dari bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nadira. Saya akan menjelaskan mengenai ancaman ideologi dari sila keempat. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini adalah melarang orang untuk berpendapat dan bahkan memboikotnya. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dari sila keempat. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia. Saya akan menjelaskan mengenai ancaman ideologi pada sila kelima. Pelanggaran dari sila kelima bisa kita lihat dari perbedaan kehidupan antara masyarakat di kota Jakarta dan Papua. Walaupun sama-sama warga Indonesia, tetapi Jakarta dan Papua sangatlah berbeda. Di kota Jakarta, seluruh infrastruktur dibangun secara merata, sedangkan di Papua, pembangunan belum secara merata. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari teman-teman saya mengenai ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.